Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Babe mau nerusin lagi nih cerita soal para wali di tanah Jawa. Jadi Babe mau nerusin yang kemarin tentang Hasan Ali Al-Husaini yang orang sebut bilang itu Siti Jenar, ya. Jadi Siti Jenar waktu di Ampel, jadi bukan dia berguru di Ampel selama 8 tahun. Jadi ada orang yang bilang kayak gitu. Bukan. Itu dia membantu dan dia menyamakan persepsi dari yang dia pelajarin dari Syekh Nurjati di Gunung Jati. Ini sama nggak dengan ilmunya Sunan Ampel? Itu ada menyamakan persepsi. Ternyata sama gitu. Jadi para wali memang diajarkan yang namanya ma'rifatullah. Nah, di situ akhirnya ya dia lama tinggal di sana memang membantu wali-wali yang lain gitu di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Bahkan di Jawa Tengah pun dia akhirnya mendapat gelar juga namanya Sunan Kajenar gitu. Jadi Sunan Kajenar tuh Siti Jenar gitu di Jawa Tengah. Dia membantu para aulia Allah Ta'ala gitu menyebarkan syariat Islam. Ya, tauhid Islam gitu, ajaran Islam. Jadi memang benar dia di sana lama. Tapi bukan belajar. Jadi ini banyak yang salah persepsi gitu. Nah, di samping itu, ini ada lagi nih yang lainnya tentang Manunggaling Kaula Gusti. Jadi sebenarnya Manunggaling Kaula Gusti itu bukan buatan Sesi Jenar, bukan. Itu pada salah. Manunggaling Kaula Gusti itu kepercayaan orang Jawa tuh lama. Itu memang udah ada sebelum para wali ke sini juga itu udah ada. Itu. Jadi bukan buatan Sesi Jenar. Sesi Jenar nggak belajar Manunggaling Kaula Gusti. Istilahnya itu belajar kepercayaannya orang-orang Jawa dulu, orang Jawa lama. Jadi bukan. Nah, disitulah banyak orang yang salah persepsi. Memang benar, dia itu memberikan satu keterangan-keterangan, memaparkan ilmu tentang tauhid Islam gitu. Ya kan? Diajarkan gitu tentang tauhid Islam. Ya, bagaimana memaparkan ilmunya itu yang disebut apa namanya tuh suluk-suluknya Siti Jenar. Jadi memaparkan ilmu-ilmunya kepada orang-orang Jawa, pada orang-orang Jawa lama yang belajar tentang uh, kebudayaan, tentang apa namanya kepercayaan Jawa lama, Jawa kuno. Nah, jadi dia paparkan itu tentang tauhid Islam, ya. Segala sesuatunya nih kata Siti Jenar itu akan lenyap atau musnah binasa kecuali zat Allah Ta'ala. Tuh kata Siti Jenar kayak gitu. Jadi dia belajar tentang namanya ilmu-ilmu kesempurnaan, ilmu apa ma'rifatullah gitu. Jadi jangan salah. Itu beda. Manunggaling Kaula Gusti dengan itu beda. Jadi artinya begini nih. Ilmunya para wali ini yang gampang aja nih, yang ada kaitannya yang jadi ente sebut Manunggaling Kaula Gusti ya. Jadi sebenarnya bukan Manunggaling Kaula Gusti. Jadi sebenarnya itu bisa dikatakan itu syahadat sejati. Syahadat sejati begini maksudnya. Allah berfirman kepada Muhammad. Muhammad menyampaikan dan Muhammad melaksanakan firman tersebut. Nah, pelaksanaannya hafal Muhammad itu hafal siapa? Artinya kan itu hafalnya Allah Ta'ala. Sebenarnya hafal Muhammad itu adalah hafal Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala kan nggak bisa dilihat. Cuma goib. Nah, kira-kira begitu. Artinya begini. Jatuh ke diri kita ilmunya ya, misalkan ya, itu udah dicontohkan dalam apa namanya orang sholat. Nah, jatuhnya begini. Di dalam diri kita tuh ada yang namanya benar. Ya. Al-haqqu min rabbik. Ya. Jadi kayak orang Arab. Jadi yang benar itu datangnya dari Tuhan. Dia melaksanakan tentang kebenarannya, tapi sama Sayyidina dipaparkan. Artinya dipaparkan tuh secara ilmunya tauhid, syariat Islam, artinya tuh dia memberikan satu keterangan.
di dalam diri kita adalah benar, ya kan? Maka kebenaran itu kita laksanakan tentang kebenaran itu. Artinya pelaksanaan diri kita yang benar itu melalui hukum-hukum syariat Islam, ya tauhid Islam nih, ya. Nah, itu kan berarti hafalnya siapa? Hafal kebenaran dalam diri kita. Artinya tidak ada yang salah. Artinya di dalam diri kita benar, kita melaksanakan yang benar. Artinya satu. Makanya udah dikasih tunjuk sama ilmunya waktu dalam kita sholat, yaitu membaca 2 kalimat syahadat nih. Ya nunjuknya satu, gitu. Membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak begini, nggak. Jadi sampai satu. Gitu. Artinya itu satu kesatuan. Allah dan Muhammad. Satu kesatuan. Perbuatan Muhammad itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nggak ubahnya kayak kita. Jatuh ke ilmunya ke kita. Ya. Perbuatan yang benar dalam diri kita melalui syariat hukum Islam. Itu perbuatan siapa? Kan itu perbuatan Allah. Artinya kita berbuat, ya, kita berbuat melaksanakan perintah-perintah Allah. Artinya itu perbuatan siapa? Kan sama. Gitu. Nah, itulah yang disebut namanya ilmu kesempurnaan atau istilahnya itu syahadat sejati. Jadi nggak ada yang namanya dalam kita rohani, nggak ada yang namanya jasmani. Yang ada adalah dia menyatu, yang ada adalah diri. Diri itu satu, diri. Yaitu alif. Alif itu artinya satu. Ya, tauhid tunggal. Waktu kita nunjuk nih, kasih tahu nih, syahadat satu. Nggak boleh dua, satu. Ya, tunggal satu. Alif. Maka alif ini yang disebut satu tunggal. Ya, ya kan benar nggak? Nah ini artinya satu kesatuan. Inilah yang disebut diri, disebut alif. Diri kita yang sejati. Itu kira-kira tuh ilmunya para wali. Ya yang ada yang kayak gitulah itu. Tingkatan-tingkatan oleh Allah Ta'ala itu kan sampai luar biasa hebatnya. Tapi nggak begitu paham tuh soal itu, dia kira-kira yang kayak gitu aja deh. Jadi dia hanya memaparkan, itu yang disebut suluk-suluknya Syekh Siti Jenar tentang ilmu-ilmu tauhid Islam itu. Jadi dijelaskan lagi supaya mereka jangan sampai salah itu melaksanakan kepercayaannya dia, tapi itu sama Syekh Jenar pinter gitu loh. Gak ubahnya kayak Sunan Kalijaga gitu. Jadi melalui wayang, nah kayak jaga juga itu hebat. Nah, jadi begitu ya. Jadi bukan dia menciptakan Manunggaling Kala Gusti, itu banyak yang salah. Jadi wah ada yang ngomong begini, bukan saya Sinar. Saya Siti Jenar itu benar-benar penganut ilmu syariat Islam sejati. Jadi benar-benar dia melaksanakan syariat dan dia paham tentang hakikatnya. Itu. Nah, ini dia membantu di sana gitu apa. Terus karena juga ada kisah yang lainnya, yaitu setelah Sunan Ampel meninggal, itu dia kan memang apa namanya ke pelosok-pelosok ya, pelosok-pelosok gitu, dia mengajarkan syariat Islam biar orang paham tentang Islam segala macam, dia nyebarkan agama Islam tuh. Nggak ubahnya para aulia-aulia yang lain, walaupun saya Sinar ini nggak masuk ke kumpulan Majelis Dakwah Wali Songo, enggak, dia nggak masuk. Tapi akhirnya dia dicari sama murid-muridnya Sunan Giri. Nah ini yang jadi polemik. Ini cari dia memang susah. Jadi nggak ada omongan, nggak ada apa seminar yang ada Allah, nggak ada Allah yang seminar. Itu nggak ada, omong-omong gitu nggak ada. Itu mah bisa-bisa Belanda aja yang bisa ngadu domba apa. Jadi bukan gitu. Jadi yang benar itu segala sesuatunya itu akan musnah, lenyap, kecuali zat Allah Ta'ala. Tuh gitu. Nah itu cari nggak ketemu. Akhirnya Sunan Giri, ya karena dia merasa Sesi Dinar juga kayak orang tua gitu ya. Karena sama kayak Sunan Ampel. Karena dia paham. Kan dulu dia juga pernah berguru di Sunan Ampel. Akhirnya duduk munajat nih, jadah Sunan Giri. Nah ketemulah di alam aning-aning lah ketemu sama Sesi Dinar. Akhirnya Sesi Dinar berkenan datang gitu. Kenan datang, ada musyawarah mufakat, bukannya persidangan wali.
bukan. Dan waktu musyawarah mufakat juga enggak semua wali ada, enggak. Jadi jangan salah. Ya. Karena ada yang meninggal, ada yang masih kecil gitu. Jadi banyak yang salah, yang masih muda. Memang kalau Sunan Gunung Jati bergabung dengan Madawis, Majelis Dakwah Wali Songo, Sunan Gunung Jati itu umur 17 tahun. Jadi wali yang masih muda, ya itulah Sunan Gunung Jati. Sarip Hidayatullah, yang nantinya disebut Sunan Gunung Jati juga gitu. Sunan Gunung Jati, walaupun Syekh Nur Jati juga dulu dia disebut Sunan Gunung Jati, Sunan di Gunung Jati. Nah itu Sarip Hidayatullah yang masih muda, yang paling muda, gitu, yang bergabung sama Majelis Dakwah Wali Songo. Nah, jadi kita cerita lagi nih. Begitu dia datang dalam musyawarah mufakatnya para wali nih ya, dimohon dengan sangat Syekh Siti Jenar untuk menggantikan Sunan Ampel. Makanya pas di periode kelima, mau nggak mau Syekh Siti Jenar memegang tampuk pemimpinan gitu, para aulia yang lain di bawahnya. Itu bukan di sidang dia nih, begini bukan, itu dibelokin sama Belanda yang paling bisa. Bukan. Jadi setelah musyawarah mufakat supaya Syekh Siti Jenar nih, Hasan Ali Al-Husaini mau berkenan menggantikan Sunan Ampel. Jadi ada orang yang dituain gitu. Dan itu juga nggak lama kok umurnya, orang dia udah tua, akhirnya juga meninggal, diganti nama anaknya Syekh Siti Jenar di periode ke-6. Jadi ceritanya begitu kira-kira. Jadi bukan nggak ada Allah, sudah nggak ada. Itu Babe yakinin, karena Babe tahu yang namanya ilmu-ilmu para wali Allah Ta'ala itu Babe paham banget gitu. Nggak mungkin. Dia itu meninggalnya itu lagi sujud pas habis sholat tahajud ya. Nah, tahajud tuh dia masih sujud sih, sujud dia habis tuh meninggal di situ. Baru tahu kalau saya meninggal tuh murid-muridnya waktu di Cirebon, dia mau sholat subuh. Nah, baru dia tahu bahwasanya, dan dia memang murid-muridnya udah dikasih tahu sebelumnya, dikasih arahan. Kalau saya meninggal, ya nggak panjang umur, mohon kuburan saya dirahasiakan. Nah itu pesan dia. Jadi enggak, oh mana tuh kuburan dia ada, dirahasiakan. Nah, jadi itu ya kisah tentang Hasan Ali Al-Husaini. Ini ada juga nih satu nih. Hasan Ali Al-Husaini berguru sama Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Itu salah. Jadi asosiasi orang Sunan Gunung Jati itu Sarip Hidayatullah kan. Jadi salah, bukan. Yang disebut Sunan Gunung Jati pada saat itu Syekh Nur Jati. Syekh Nur Jati itu juga orang nyebut Sunan di Gunung Jati. Itu. Bukan Sarip Hidayatullah. Sarip Hidayatullah itu lahirnya aja tahun 1448. Jauh mah. Saya Siti Jenar lahir 1404. Jadi bukan dia. Jadi jangan pada salah kaprah nih. Jadi itulah nih, jadi babe ngelantur. Itulah kisah yang namanya Hasan Ali Al-Husaini. Jadi kalau ada orang nyebut katanya itu Syekh Siti Jenar gitu. Ya, sampai situ aja ya kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.